Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat malam. Nah, malam hari ini kita akan sharing ya teman-teman, bagaimana tips atau mungkin sharing terkait metode mengasah pisau yang dia itu cukup lentur ya. Kalau boleh bilang mungkin bilahnya tipis atau memang karakternya lentur. Itu bagaimana tipsnya ketika kita mengasah di batu asah supaya tetap mendapatkan penetrasi atau sisi yang terasah itu secara maksimal. Nah, ini kebetulan saya ada contoh sekilas. Ini pisau bahan DMO 05 ya. Jadi kalau secara bahan boleh dikatakan memang keras ya, dia termasuk salah satu yang keras. Tapi kalau secara tebal bilah, dia nggak terlalu tebal teman-teman. Kita bandingin dengan pisau kebab yang biasanya memang tipis ya. Nah, ini ada pisau kebab Victo. Ini aja boleh dibilang 11-12 teman-teman tebelnya. Nih. Boleh dikata sih kalau menurut saya sih di pangkalnya masih tetap jauh lebih tebel yang kiri nih, yang Victo teman-teman. Nah, kalau kita tes cobain teman-teman ya. Sisi kelenturan. Ini kan boleh dibilang pisau ini cukup lentur ya kalau dari sisi pisau-pisau pabrikan. Kayak gini teman-teman. Nah, mentul-mentul nih. Ini meskipun dia mau 05, jadi kalau memang dia agak terlalu tipis dan memang kebetulan ini agak sedikit panjang ya. Kalau secara panjang di 24 cm nih teman-teman. Ini jadinya kalau terlalu tipis, nah ini juga lumayan mentul-mentul teman-teman. Dibandingannya dengan apa nih? Sorry. Kalau kita bandingkan dengan ini jauh banget ya. Ini jomplang mah. Ini 3 mili, yang ini sekian. Nah ini tuh aku teman-teman. Aku nggak ada mentul-mentulnya. Kalau ini, nah masih ada mentul-mentulnya, bukan masih ada mentul-mentulnya. Memang dia agak sedikit mentul. Tuh bisa lentur. Nah, gimana cara tips asahnya biar tetap dapat ketajamannya maksimal? Nah, kalau pisau kaku kan enak, kita bisa pegang di ujungnya. Nah, kalau dia sedikit lentur, kalau saran saya boleh sharing yang saya pernah pelajarin dan praktekkan, kasih jari kita sedikit menopang ya teman-teman. Di area lentur kan biasanya di sini nih. Nah, mungkin sekitar tengah-tengah gini kita kasih topangan, dan saat kita proses finishing atau asahnya itu ditahan supaya nggak goyang atau lentur. Atau mungkin ininya ketika kita menaruh di sini, ini susahkan jarinya meluruskan mata bilah saat digosrekan. Nah, jadi gini. Kalau agak sedikit sini juga bisa, tergantung titik kelenturan dari pisaunya teman-teman. Ini taruh di tengah, digosrekkan. Nah, gitu terus teman-teman. Ini yang tadi saya lakukan ke pisau ini. Ketika dia agak lentur, maka kita perlu kasih sedikit tekanan ya teman-teman, supaya permukaan pisau mata bilah yang mengena ini tetap sejajar, supaya tidak gini, jadi tetap terkena maksimal di pisaunya. Nah, supaya maksimal gitu, makanya kita tahan dengan bantuan jari supaya tetap termaksimalkan daerah yang terkena dan konsisten untuk di sudutnya teman-teman. Itu membantu konsistensi sudut dan membantu ruang yang bersentuhan dengan batu asah itu tetap maksimal atau konsisten. Nah, ini sedikit tip, semoga teman-teman yang masih sama-sama belajar asah sama kayak saya bisa dapat ini ya, sharing atau pengalaman yang saya bagikan. Nah, ini tadi sudah saya lakukan dengan yang sama. Ini dari makernya nggak saya turunin grid bawah langsung ke finishing. Kenapa? Karena dari bawahnya sudah cukup tajam, pertama. Yang kedua, ini tipis ya teman-teman, nggak terlalu tebel bilahnya, sehingga sudah
Blue Detail kan sangat flat banget ya. Makanya teman-teman juga cukup hati-hati kalau cukup lentur biasanya akan dikasih pin. Nah, seperti apa gambarannya kalau tadi sudah kita maksimalkan ketajamannya, seperti apa sih hasilnya? Nah, kita coba tes bareng-bareng ya. Ini ada tisu 1 lembar ya teman-teman. 1 lembar, kita coba tes tajamannya. Setelah kita tambah finishingnya ya ke batu asah. Dia 05 nih teman, bisa selancar ini. Halus, hasilnya sudah enak ini. Di kertas gulung coba ya, habis kertas gulungnya teman-teman, kita manfaatin yang ada dulu aja. Apakah bisa ya, kita coba ya. Dapat lumayan, dapat enak juga teman-teman masuknya. Nih, mana tadi tuh. Oke, semoga sedikit tips tadi untuk pisau-pisau yang tipis dan lentur, sedikit lentur ya, untuk proses asah sama finishing sama. Untuk proses asah juga sama teman-teman, jadi dibantu dengan jari satunya lagi buat proses asah supaya sudutnya konsisten dan yang terkena mata bilah yang terkena batu asahnya juga lebih konsisten dan lebih merata yang terkena. Makasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.